Halo semua, di video kali ini kita akan membahas 10 saham yang menarik yang rutin membagikan dividen 2 kali hingga 5 kali dalam setahun, memiliki kinerja emiten yang cukup baik setelah laba yang terus bertumbuh. Namun sebelum saya lanjut, teman-teman silahkan di like, di komen, dan di subscribe terlebih dahulu, serta semua saham yang saya bahas di video ini bukan rekomendasi untuk dibeli. Yang pertama, kita langsung saja kita bahas. Yang pertama di sini ada saham ASI atau PT Astra International Tbk, di mana ketika kita lihat dari kinerja emiten dari tahun 2020 hingga tahun 2023 mengalami pertumbuhan yang sangat positif. Pada tahun 2023 diperkirakan memiliki EPS yang meningkat dibandingkan tahun 2022. Nah, yang menarik di sini adalah dividen, di mana dividen dalam waktu 1 tahun saham Astra International ini rutin membagikan dividen yaitu 2 kali dalam setahun, di mana sini kita lihat secara histori pada tahun 2022 itu membagikan dividen 2 kali, yaitu di bulan Oktober 2022 serta ex-date-nya atau valid date-nya di tanggal 19 bulan 5 2023. Secara histori kita bisa lihat di sini di tahun 2022 itu pembagian dividennya itu di kisaran bulan 4 sampai dengan bulan 5 tahun 2022 serta bulan 10. Kemudian di tahun 2023 itu juga di bulan 5 dan kemungkinan di bulan Oktober nanti akan membagikan dividen dari saham ASI itu sendiri. Nah, kemudian ketika kita lihat dari segi kinerja dari saham Astra International, di mana secara fundamental saham ini memiliki aset yang cukup besar yaitu 419 triliun serta memiliki equity 186,35 triliun, serta dari book value per share-nya itu harga saham ini 4.600, di mana harga saham sekarang itu 6.300. Jadi secara valuasi atau price book value-nya harga saham ini yaitu sebesar 1,37 kali serta memiliki fair 7,31 kali, di mana dividen yield-nya cukup tinggi yaitu 10,16%, serta memiliki probability yaitu net profit margin 10,74%, serta secara DER saham ini masih dikategorikan cukup tinggi di mana 100 kali, yang artinya equity dan liability-nya itu memiliki nilai yang sangat sama besar. Nah, kemudian ketika kita lihat dari segi harga saham Astra International ini untuk tahun ini cenderung mengalami pergerakan yang stagnan, yaitu bergerak secara stabil terus-menerus atau dibilang sideways dari tahun 2013 hingga tahun 2023. Pergerakan harganya itu berada di kisaran harga 4.000 sampai dengan 8.000, di mana harga sahamnya itu terus bergerak secara stuck atau diam. Nah, kemudian yang kedua itu ada saham BBCA, di mana Bank Sentral Asia saham ini membagikan dividen juga 2 kali dalam setahun, di mana kita bisa lihat di tahun 2022 itu membagikan dividen di bulan 3 dan bulan 12, di mana pada tahun 2023 juga sudah membagikan dividen di bulan 3, di mana valid date-nya pada bulan 4. Nah, mengingat kinerja saham Bank BCA juga cukup baik di tahun 2023, kemungkinan besar di bulan 12 nanti atau bulan Desember 2023 juga akan membagikan dividen dari saham BCA. Nah, kemudian ketika kita lihat secara fundamentalnya dari equity, saham ini memiliki equity yang cukup besar yaitu 224,60 triliun. Kemudian dari segi book value per share-nya itu 1.821, di mana harga saham sekarang yaitu sebesar Rp9.000. Itu artinya secara valuasi harga saham ini masih cukup tinggi yaitu 4,94 kali, serta memiliki fair atau fair earning ratio yang cukup tinggi juga yaitu 22,96. Memang secara dividen itu cukup kecil yaitu 2,28%, namun di sini dia membagikan dividen dalam setahun itu 2 kali. Kemudian secara probability yaitu memiliki net profit margin 43,87%, jadi secara NPM-nya cukup tinggi. Nah, kemudian dari segi DER, ini DER-nya juga cukup tinggi 500,4, mengingat ini adalah saham perbankan di mana mayoritas menggunakan dana pihak ketiga serta memiliki pertumbuhan yang cukup baik. Itu artinya semakin tinggi DER-nya dan semakin pertumbuhan EPS yang semakin tinggi, itu artinya perusahaan ini berkembang cukup baik dan signifikan. Nah, kemudian ketika kita lihat dari kinerja saham BBCA di sini secara historical, di mana saham Bank BCA ini sudah meningkat sebesar 2.500%, di mana cenderung terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Jadi saham ini sangat cocok untuk investasi jangka panjang, mengingat secara histori harganya terus mengalami kenaikan. Kemudian yang ketiga itu ada saham UNTR atau United Tractor, di mana kita bisa lihat untuk dividennya di sini United Tractor juga membagikan dividen 2 kali dalam setahun, di mana secara historikalnya di tahun 2022 itu membagikan dividen di bulan 4 dan di bulan 10, di mana di tahun 2023 juga sudah membagikan dividen di bulan 4 dan faedahnya itu di bulan 5. Kemudian di bulan
Oktober nanti di tahun 2023 itu juga kurang lebih lagi sebulan itu juga berpotensi membagikan dividen. Mengapa? Karena mengingat earning per share-nya di tahun 2023 itu juga diproyeksikan tumbuh positif dan lebih besar dibandingkan tahun 2022. Jadi ini cukup menarik. Nah, kemudian secara fundamental dari equity juga cukup besar yaitu 71,84%, memiliki net profit yaitu 11,22 triliun. Jadi profitnya juga sudah cukup tinggi, di mana secara book value per share-nya itu 19.259, di mana harga saham sekarang yaitu 28.425, sehingga secara valuasi harga saham ini masih cukup baik atau cukup murah, yaitu dengan price book value ratio yaitu 1,48 kali dengan PER baru 4,73 kali, serta memiliki dividen yield yang cukup tinggi yaitu 24,64%. Mengingat dia juga membagikan dividen dalam satu tahun yaitu 2 kali dengan estimasi setiap membagikan dividen yield itu 24,64%. Itu artinya dalam satu tahun itu bisa memberikan potensi dividen hingga 50% atau 48%. Nah, kemudian secara probability dari net profit marginnya juga cukup baik yaitu 16,33%. Kemudian dari segi DER masih di bawah 100% yaitu 81,63%, di mana hutangnya itu masih lebih kecil dari modal yang dimiliki. Kemudian dari segi harga, dalam kurun waktu dari awal sampai sekarang, harga saham UNTR ini sudah mengalami peningkatan sebesar 697,57%. Di mana kita bisa lihat di sini, harganya itu cenderung mengikuti pergerakan harga saham batubara, yaitu ketika harga batubaranya naik, maka dia akan naik, ketika harga batubara turun, maka dia akan turun. Kemudian untuk saat ini harga saham UNTR itu masih mencoba untuk mengalami kenaikan. Kemudian secara keseluruhan memang kita bisa lihat secara tren harga saham UNTR ini cenderung mengalami kenaikan ketika kita lihat dari titik supportnya itu masih selalu berada di atas dibandingkan harga sebelumnya. Jadi dari pergerakan harga dalam jangka waktu yang panjang ini masih cukup baik. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya itu ada ITMG atau Indo Tambang Raya Megah, di mana ketika kita lihat dari segi dividen itu dalam setahun juga rutin membagikan dividen yaitu 2 kali, di mana secara histori di tahun 2022 itu sudah membagikan dividen di bulan keempat dan di bulan 11. Kemudian di tahun 2023 untuk ITMG itu kemarin membagikan dividen di bulan 4 dan sekarang di bulan 9 yaitu bulan sekarang itu sudah membagikan dividen, di mana payment date-nya itu pada tanggal 22 bulan 9 2023 yaitu sebesar Rp2.660 per lembar sahamnya. Jadi ini cukup menarik bahwa saham ITMG ini konsisten membagikan dividen 2 kali dalam setahun. Nah, kemudian ketika kita lihat dari kinerjanya juga cukup baik, di mana pada tahun 2023 ini sudah diproyeksikan untuk EPS-nya itu tumbuh yang cukup baik juga walaupun tidak sebesar di tahun 2022. Nah, kemudian secara fundamental dari equity-nya yaitu 26,96 triliun, memiliki net profit di tahun ini yang tidak terlalu signifikan juga yaitu 4,61 triliun, namun dia konsisten membagikan dividen 2 kali dalam setahun. Kemudian secara book value per share, harga saham ini yaitu 23.861 dan harga saham sekarang yaitu 29.000. Itu artinya secara valuasi atau price book value ratio-nya harga saham ini masih cukup murah yaitu 1,22 kali serta fair yaitu 3,55 kali, di mana untuk dividennya yang terakhir yaitu 9,17%. Ini masih cukup baik. Kemudian secara probability di mana NPM-nya 23,63%. Kemudian secara DER saham ini masih cukup rendah yaitu jadi hutangnya cukup sedikit dibandingkan saham-saham yang lain yaitu hanya sebesar 24,02%. Nah, kemudian secara segi harga saham ITMG ini merupakan saham batubara juga dalam waktu beberapa tahun dari awal di IPO sudah meningkat sebesar 52,63%. Memang secara siklusnya mengikuti pergerakan dari harga batubara. Ketika harga batubara turun maka dia akan turun, ketika harga batubara naik maka dia akan naik. Namun secara keseluruhan dari awal sampai sekarang harga saham batubara ini masih belum menunjukkan harga peningkatan yang signifikan secara terus-menerus atau berkesinambungan. Mayoritas titik supportnya masih kembali ke titik awal atau titik terendah yang sebelumnya. Nah, kemudian yang berikutnya itu ada saham ADRO atau PT Adaro Energi Indonesia. Ketika kita lihat dari historis secara dividen, saham ini juga rutin membagikan dividen yaitu 2 kali dalam setahun. Di mana di tahun 2022 itu membagikan dividen di bulan 5, kemudian di bulan 12. Nah, kemudian untuk di tahun 2023 juga membagikan dividen
di bulan 12 2022, di mana come date-nya itu jatuh di bulan Januari 2023. Kemudian dilanjutkan di bulan 5 2023 dan kemungkinan besar di bulan Desember tahun 2023 atau bulan Januari 2024 saham Adaro juga akan membagikan dividen, mengingat secara kinerja juga cukup positif walaupun tidak sebesar di tahun 2022. Namun ini juga akan berpengaruh di mana dividennya kemungkinan besar akan lebih rendah dari bulan 5 atau dari tahun 2023 yang sudah dibagikan. Nah, kemudian dari segi fundamental, secara equity saham ini memiliki modal itu 96,56 triliun dan net profit 13,14%. Kemudian dari segi book value per share-nya itu harganya itu Rp3.018, di mana harga saham sekarang itu masih 2.800. Jadi secara valuasi harga saham ini masih cukup murah, di mana memiliki VBP di bawah 1 kali yaitu 0,94 kali dengan dividen yield 17,33% dan fair yaitu 3,46. Nah, kemudian secara net profit margin yaitu 25,12%. Jadi secara NPM itu cukup baik. Kemudian secara liquidity kita bisa lihat untuk DAR-nya itu baru 42,32%, itu artinya hutangnya masih jauh lebih kecil dibandingkan equity-nya. Kemudian dari segi harga saham ini cenderung mengalami kenaikan dan penurunan mengikuti pergerakan dari saham batubara itu sendiri. Cuman secara melihat dari harga terendahnya atau tren harga terendahnya itu masih posisi terendahnya masih cenderung mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, di mana secara tren itu saham ini masih menunjukkan tren positif yaitu berarah naik seperti itu. Dan sekarang saham ini lagi tren untuk melakukan atau menguji titik tertingginya dan menuju harga yang lebih tinggi. Nah, kemudian yang saham berikutnya itu ada BSSR atau Bara Multi Sukses Sarana, di mana saham BSSR ini membagikan dividen juga dalam 1 tahun itu 2 kali, di mana kita bisa di tahun 2022 itu membagikan dividen di bulan 9 dan di bulan 12. Nah, kemudian saham ini di tahun 2023 sudah membagikan dividen di bulan 6 sama di bulan sekarang yaitu bulan 9, di mana pay date-nya itu tanggal 26 bulan 9 2023. Nah, dalam kemungkinan besar di tahun depan yaitu di tahun 2024 di awal tahun ini juga akan cenderung membagikan dividen, mengingat kinerja di tahun 2023 juga cukup baik, di mana sudah diproyeksikan tumbuh sebesar 1.222, walaupun ini belum sebesar di tahun 2022, tapi ini memiliki potensi yang cukup baik untuk memiliki kinerja yang lebih baik lagi. Nah, kemudian ketika kita lihat secara equity, saham ini memiliki equity 4,01 triliun dengan net profit yang tidak terlalu besar yaitu 1,60 triliun dan memiliki book value per share yaitu 1.530 dengan harga saham sekarang itu 4.230. Jadi secara valuasi harga saham ini belum terlalu mahal yaitu dengan VWP 2,76 kali serta fair yaitu 3,46 dan dividen yield 8,27%. Kemudian secara NPM itu cukup tinggi yaitu 17,92%. Jadi ini cukup menarik dari segi probability-nya. Kemudian ketika kita lihat dari segi liquidity, saham ini memiliki DAR yaitu 80,92%, di mana hutangnya sudah hampir sama besar dengan modal yang dimiliki. Nah, kemudian ketika kita lihat dari segi harga, saham ini sudah naik sebesar 119% dari awal IPO, di mana kecenderungan saham ini terus mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya dibandingkan saham batubara yang lain. Nah, kemudian yang berikutnya itu ada saham AKRA atau AKR Korporindo, di mana saham ini juga rutin membagikan dividen dalam 1 tahun yaitu 2 kali, di mana di tahun 2022 itu membagikan dividen kisaran di bulan 5 dan di bulan 8, di mana di tahun 2023 juga sudah membagikan dividen yaitu di bulan 5 dan di bulan 8, bahkan di tahun 2023 ini dividen yang dibagikan itu lebih besar dibandingkan di bulan 8 tahun 2022, sehingga mengingat kinerja di tahun 2023 juga menunjukkan kinerja yang cukup baik walaupun belum sebesar di tahun 2022 untuk diproyeksinya, namun di kuartal ketiga dan keempat jika bisa menunjukkan kinerja yang cukup baik, ini akan berpotensi meningkatkan kinerja lebih besar di tahun 2023. Nah, secara equity yaitu 10,99 triliun, memiliki net profit yaitu baru 1,3 triliun, dan memiliki book value per share yaitu 547, di mana harga sahamnya sekarang yaitu di angka kisaran 1.485, sehingga secara valuasi harga saham ini masih cukup baik yaitu
2,71 kali, dan PER yang sudah lumayan tinggi yaitu 14,46 kali. Namun untuk dividen yield-nya itu sebesar 3,37%, tidak sebesar saham-saham batubara yang tadi saya bahas. Kemudian secara net profit margin atau NPM itu 5,19%. Kemudian secara liquidity saham ini memiliki DAR 110,56%, itu artinya hutangnya itu jauh lebih besar dibandingkan modal yang dimiliki. Nah, kemudian dari segi pergerakan harga, saham AKE Coverindo itu sudah meningkat sebesar 2.800% dari awal IPO, di mana pergerakan harganya cenderung mengalami peningkatan, dan kemudian juga untuk saat ini dari awal tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 itu cenderung mengalami penurunan. Kemudian secara histori jangka panjangnya, saham ini masih memiliki tren yang cukup baik, yaitu terus mengalami peningkatan dari segi harga terendahnya dari yang sebelumnya hingga yang sekarang. Nah, kemudian yang saham berikutnya itu ada saham TOER atau Sarana Menara Nusantara, di mana saham ini juga rutin membagikan dividen dalam satu tahun yaitu 2 kali, di mana di tahun 2022 itu membagikan dividen di bulan 6 dan di bulan 12, dan di tahun 2023 sudah membagikan dividen di pertengahan tahun ini. Kemudian ini juga akan berpotensi membagikan dividen di akhir tahun atau di bulan Desember 2023, mengingat dari kinerjanya juga sudah mengalami pertumbuhan walaupun diproyeksikan belum sebesar di tahun 2022. Nah, kemudian secara equity, saham ini memiliki equity 15,08 triliun, serta memiliki net profit 1,56 triliun, serta memiliki book value per share yaitu 265, di mana harga saham sekarang yaitu Rp1.020, di mana secara valuasi harga saham ini sudah cukup tinggi juga, yaitu 3,45 kali, serta memiliki FAIR di atas 15% yaitu 16,69 kali, serta dividen yang dibagikan itu dividen yield-nya 2,36%, jadi tidak terlalu tinggi dari segi dividen. Kemudian net profit margin-nya itu 26,99%, jadi cukup baik. Kemudian secara liquidity atau DAR saham ini yaitu 339,74%, di mana hutangnya itu 3 kali lebih besar dibandingkan modal yang dimiliki. Nah, kemudian dari segi harga, saham ini sudah bergerak atau meningkat sebesar 1.900%, di mana dari awal IPO saham ini sudah cenderung mengalami kenaikan secara histori, yaitu sekarang kisaran harga di Rp1.020 per lembar sahamnya. Kemudian yang berikutnya itu ada saham MBAP atau Mitra Bara Adi Perkasa, mana saham ini juga rutin membagikan dividen dalam satu tahun yaitu 2 kali, di mana pada tahun 2022 itu membagikan dividen di bulan 6 dan di bulan 9, di mana untuk tahun 2023 juga sudah membagikan dividen di bulan 6 tahun 2023. Kemudian di bulan ini, di bulan 9 belum ada rencana atau belum ada pengumuman untuk pembagian dividennya. Namun ketika kita lihat di sini dari kinerjanya, memang saham MBAP ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022. Namun kita bisa lihat bahwa di bulan 10 ataupun di bulan akhir tahun 2023 ini masih berpotensi membagikan dividen ketika nanti hasil kinerjanya itu mengalami peningkatan. Nah, kemudian untuk dari segi equity-nya itu memiliki equity 2,88 triliun, serta net profit itu 336 miliar. Kemudian dari book value per share-nya itu 2.347, di mana harga sekarang itu sudah 2 kali lipat dari BVS-nya, yaitu secara valuasi BBP itu 2,33 kali serta PER 10,17 kali, dan memiliki dividen yield yang cukup tinggi yaitu 36,40%. Nah, kemudian secara net profit margin yaitu 16,83%. Nah, secara DAR saham ini memiliki liquidity yang cukup baik yaitu 19,29%, di mana hutangnya itu jauh sangat kecil dibandingkan modal yang dimiliki. Nah, kemudian ketika kita dari segi harga, saham ini sudah menaik sebesar 317%, dan secara tren memang cukup positif, yaitu trennya masih mengalami kenaikan. Nah, kemudian saham yang terakhir yaitu ada GEMS atau Golden Energy Miners, di mana saham ini juga saham yang paling cukup menarik terkait dengan dividen, di mana dividennya di tahun 2022 saham ini membagikan dividen 3 kali dalam setahun. Begitu juga di tahun 2021 juga membagikan dividen 3 kali dalam setahun. Nah, kita bisa lihat di tahun 2022 itu membagikan dividen sebanyak 3 kali, yaitu di bulan 6, kemudian di bulan 9, dan di bulan 11 itu membagikan dividen sebanyak 3 kali. Namun di tahun 2023 itu baru membagikan dividen 1 kali, yaitu di bulan 8 dengan payment date di bulan 9 tahun 2023.
Nah, kemudian untuk dividen yang kedua ini juga sangat berpotensi dibagikan, mengingat secara kinerja di tahun 2023 saham ini memiliki kinerja yang cukup positif walaupun secara proyeksi belum sebesar di tahun 2022. Nah, kemudian secara equity, saham ini memiliki 13,28 triliun serta net profit yaitu 5,01 triliun, kemudian memiliki book value per share yaitu Rp2.257 per lembar sahamnya, di mana harga saham sekarang yaitu 6.050. Itu artinya secara valuasi harga sahamnya jauh lebih tinggi, yaitu dengan VBP 2,68 kali dan memiliki PER yang masih cukup rendah yaitu 3,55 kali, dan dividen yield-nya itu untuk sekarang itu 13,92%, masih cukup baik, serta memiliki net profit yaitu 23,10%. Kemudian secara liquidity untuk DER-nya ini masih cukup baik ya, 52,55%, di mana hutangnya itu baru setengah dari modal yang dimiliki. Nah, kemudian ketika kita lihat dari segi harga, saham ini sudah meningkat sebesar 64,85% dari awal IPO. Walaupun sebelumnya di tahun 2022 pernah mencapai harga tertinggi di kisaran harga 8.000. Namun untuk sekarang harganya masih kisaran di harga Rp6.050 per lembar sahamnya. Kemudian secara histori atau secara tren, saham ini masih cenderung mengalami tren yang cukup positif dalam jangka panjang, yaitu berpotensi terus mengalami kenaikan. Nah, jadi itu 10 saham yang sangat rutin membagikan dividen dalam waktu setahun, di mana dividen yang dibagikan 2 hingga 5 kali dalam setahun. Jadi saham-saham yang saya sampaikan tersebut merupakan saham-saham yang sangat loyal untuk membagikan dividen 2 kali hingga 5 kali dalam satu tahun. Oke, sebelum saya akhiri teman-teman, silakan di like, di komen, dan di subscribe, serta tetap disclaimer, semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi ajakan untuk beli, melainkan hanya edukasi menurut pendapat pribadi. Segala risiko yang ditimbulkan, baik kerugian maupun keuntungan, merupakan tanggung jawab masing-masing.